Nah, jadi sekarang aku udah kedatangan narasumber buat video aku yang tips masuk FK dan FKG lewat SBMPTN. Sebelumnya aku tuh udah pernah bikin Q&A di Instagram aku. Kira-kira apa sih yang mau teman-teman tanyain? Nah, sekarang aku udah ngerangkum pertanyaannya. Sebelumnya aku akan memperkenalkan dua orang narasumber kita, yaitu Kak Iqbal dan Akmal. Kenalkan guys, nama aku Muhammad Iqbal Isdal Fikri. Jadi dari Fakultas Kedokteran Gigi, jurusannya kedokteran gigi. Angkatan 2015, sebenarnya udah lulus juga sih. Kalau misalnya sarjananya mah sekarang lagi koas. Masuknya lewat jalur SBMPTN. Nah, sekarang boleh Akmal ini adiknya Kak Iqbal. Oke. Perkenalin dulu sebelumnya, nama saya Akmal Fadlis Daurehan. Biasanya itu dipanggilnya Akmal. Terus jurusannya sendiri tuh FK Unpad 2019. Masuknya itu lewat jalur SBMPTN. UTBK lah kalau tahun kemarin. UTBK ya, karena 2019 itu lewatnya tes UTBK itu kan. Terus kita lanjut aja ya ke pertanyaan pertama. Ini bener-bener pertanyaan yang sering banget ditanyain orang juga, yaitu apa aja sih rekomendasi buku atau bimbel baik online maupun offline untuk persiapan SBMPTN nih menurut pengalaman dari Akmal dan Kak Iqbal sendiri. Bukunya sendiri itu sebenarnya kalau tahun lalu kan kayak UTBK itu baru ya, jadi soal-soalnya itu termasuknya tuh kayak baru gitu loh, nggak sama kayak tahun lalu. Jadi kalau rekomendasi buku tuh mungkin kayak aku cuman satu buku yang aku pelajarin dari Wangsit doang. Oh, Wangsit ya, yang Kak dengar. Iya. Terus kalau misalnya belajarnya sendiri tuh lebih banyak tuh dari latihan soal yang dikasih sama bimbel-bimbel gitu. Jadi bukan hanya satu bimbel yang aku ikutin, tapi bimbel-bimbel yang lain juga yang dari teman-teman gitu, minta aja soal-soalnya gitu kan. Nah, terus kalau misalnya rekomendasi bimbel, pada dasarnya semua bimbel tuh bagus, asalkan kita yang rajin. Tapi kalau aku sendiri mah ikutnya Tridaya di sini di Bandung. Jadi kalau misalkan tadi rekomendasi bukunya Wangsit atau latihan soal dari bimbel lain ya, bukan bimbelnya yang lagi diikutin aja gitu ya. Sekarang boleh dari Kak Iqbal. Kalau rekomendasi buku sih sebenarnya kalau dulu emang benar-benar cuman dari ini sih, dari bimbel. Misalnya dari Tridaya juga, sama dulu dari Tridaya. Terus cek-cek juga dari bimbel sebelahnya juga. Paling sama sih sama si Akmal kayak gitu. Benar sih sebenarnya kata si Akmal kalau bimbel itu sama aja. Sebenarnya kadang ada suatu karakter-karakter yang beda lah di bimbel. Misalnya kayak Tridaya itu kan lebih ke pendekatan individu misalnya. Misalnya kayak ke SSC, salah dia kayak berfokusnya ke rumus-rumus cepat yang kayak gitu-gitu loh. Pokoknya ada spesialis-spesialisnya lah, tergantung kitanya nyaman yang mana dan butuh yang mana gitu. Nah, kalau misalkan dulu aku itu sendiri ikut bimbel, tapi aku nggak ikut intensif kan. Kalau di Bekasi tuh kebetulan nggak ada Tridaya itu. Jadi paling kalau aku waktu dulu lesnya di BTA, tapi kalau di Bekasi itu banyak yang rekomendasiin bimbel kayak Inten, GO, Bintang Pelajar, kayak gitu. Tapi bener kata Akmal tadi, jadi bimbel itu sebenarnya sesuai sama anaknya dan cocok-cocokan juga. Terus kalau misalkan Akmal pernah nggak nyobain kayak TO online gitu, atau misalnya Zenius kayak gitu, yang online pokoknya? Zenius gak pernah sih, cuman kalau online sering banget. Kayak setiap ada TO saya pasti ikutin gitu tuh. TO apa ya? Eduka kalau nggak salah. Eduka ya? TO Eduka tuh. Ya itu tuh selalu diikutin gitu sama Akmal. Kayak kalau bisa tuh setiap TO diikutin gitu supaya latihan, karena kan yang TO Eduka juga soal-soalnya tuh kayak udah mulai menyesuaikan juga kan. Terus bukan hanya TO di Eduka sih sebenarnya, kalau TO ada di luar juga. Kalau misalnya kitanya mau latihan mah ikutin aja. Istilahnya kalau kita ikut TO nilainya bagus, jangan cepet puas gitu loh. Udah bagus TO-nya, udah kayak gitu. Nggak kayak gitu. Jadi harus terus menerus gitu loh. Mungkin aja misalnya kita TO, misalnya TO Eduka, TO-nya bagus, tapi belum tentu misalnya ikut TO lain, TO-nya juga bagus gitu kan ya maksudnya? Iya. Terus kalau misalkan TO Eduka itu bayar apa enggak sih? Ada yang bayar, tapi bayarnya kalau nggak salah cuma berapa ya, 15.000 gitu ya. Terus ada juga yang gratis, cuman ada syaratnya tuh kayak nge-share gitu sih. Berarti itu udah terjawab ya rekomendasi dari buku dan bimbel-bimbelnya. Dulu persiapan SBMPTN itu kira-kira dari kapan dan apa aja sih yang harus disiapin? Gimana cara memulai persiapannya itu? Dulu waktu persiapan SBMPTN sebenarnya udah mulai dari kelas 11 lah. Dari kelas 11 sudah mulai mikir-mikir tuh SBMPTN. Mungkin kalau kelas 10-nya sih aku gak terlalu ngeh ya sama SBMPTN. Masih ya SMA aja biasalah. Pas kelas 11 baru mikir kalau misalnya ada 2 jalur tuh, ada undangan sama SBMPTN kan. Nah, kalau misalnya jalur undangan itu kan katanya
banyak banget yang ngomong ya nggak cuman soal nilai juga kan, tapi misalnya ada faktor-faktor lain lah yang kita juga nggak tahu kan, makanya agak gambling banget tuh di situ. Nah dari awal sih emang udah nggak percaya sama SNMPTN, jadinya emang udah dimaksimalin sama SBMPTN. Kalau cara mulai belajarnya sebenarnya sederhana sih, kita beli bukunya aja, beli buku SBMPTN. Aku tuh tadi tuh nyaranin buku tuh bukannya cuma dari Bimbel doang sih, sebenarnya ada buku-buku lain, tapi aku juga lupa ya mereknya apa yang kayak gitu-gitu. Pokoknya beli aja buku di Gramedia kayak gitu. Nah, nanti di situ kan ada pembahasannya juga tuh di belakang. Jadi waktu itu mulai pertama itu emang nggak dibimbing siapa-siapa, jadi baca-baca aja buku dari sana. Terusnya langsung aja lihat pembahasannya di belakang kalau misalnya kita bingung. Udah kayak gitu sih kalau cara mulainya. Jadi udah dari kelas 11, Kak Iqbal tuh kayak beli buku SBMPTN terus iseng-iseng ngerjain kayak gitu ya. Caranya gitu. Kalau gimana? Kalau aku sih sebenarnya jangan ditiru sih. Karena baru mulainya tuh sebenarnya kelas 12 gitu. Dan baru fokusnya banget kelas 12 semester 2 bahkan. Itu baru fokusnya banget. Jadi, iya tapi dari situ kan kayak harus ngejar tuh. Nah makanya langsung kayak buat strategi belajar kan. Kayak apa ya, mahamin konsepnya gitu-gitu. Terus kayak cari teman belajar gitu, biar kitanya nggak malas-malasan gitu loh. Jadi saling mengingatkan sama lain gitu kayak. Yang ini harus ngerjain ini. Jadi bareng-bareng gitu loh ngerjainnya. Terus kayak ada targetan lah tiap harinya gitu loh. Tapi sebaiknya mah emang harus disiapin kalau bisa dari kelas 11 lah. Kalau misalnya kelasnya belum ini. Kelas 11 sudah harus. Adaptasi kali ya. Berarti Akmal tuh baru persiapin kelas 12 semester 2. Tapi karena merasa telat, jadi Akmal kayak persiapinnya tuh pakai strategi gitu ya. Supaya bisa ngejar gitu kan. Oke. Iya. Skor UTBK, kalau Kak Iqbal nggak ada ya berarti? Kak Iqbal karena tahun 2015, jadi sistemnya masih SBMPTN yang nggak dikasih tahu nilainya berapa gitu. Tapi kalau Akmal, itu kan 2019 kemarin, jadi skor UTBK-nya itu ada ya Mal ya? Jadi kalau Akmal dulu skor UTBK-nya kemarin berapa? 732 sih saya ingat Akmal. 732 ya? Iya, komanya lupa, 0,3 gitu kalau nggak salah. 732,3 berapa lupa. Wow, keren. Gitu. Soalnya waktu tahun Akmal itu juga belum ada kan ya sebelumnya, jadi angka UTBK segitu juga belum tahu gitu kan kalau tahun lalu bisa masuk mana ya nggak? Berarti teman-teman bisa kira-kira lah kalau misalkan teman-teman mau masuk fakultas kedokteran Unpad itu angkanya 732. Nah, kalau misalkan yang nanyain skor UTBK buat FKG, itu aku udah pernah bikin, nanti aku bakalan cantumin lagi di sini. Gimana sih cara belajar SBMPTN yang efektif nih? Karena kan sekarang itu pas banget 1 bulan lagi untuk menuju UTBK-nya itu sendiri. Dan bahkan hari ini, tuh Zoom ini lagi dibuat, tanggal 2 ya, tanggal 2. Itu lagi pembukaan hari pertama SBMPTN, jadi orang-orang mungkin ada yang baru tersadar sekarang pengen bener-bener belajar ngejar SBMPTN di waktu yang singkat nih, mungkin 1 bulan atau 2 bulan, itu gimana sih cara belajar efektifnya? Soalnya banyak juga yang nanya apakah lebih baik latihan soal atau lebih baik mendalami konsepnya gitu. Kalau aku sih banyak yang bilang katanya mungkin contoh soalnya itu bakal mirip-mirip, tapi nanti bakal diganti soalnya. Kalau dulu sih banyak yang ngomong kayak gitu. Jadi kalau aku pribadi sih lebih banyak ke ngerjain soal. Sebenarnya dengan cara kita ngerjain soal juga kita bakal paham konsep matematika nih misalnya. Pakai rumusnya mah mungkin sama rumus itu aja, tapi nanti kayak divariasiin. Dengan kita sering latihan soal itu, otomatis kemampuan kita buat menalar sesuatu ini pakai rumus apa itu tuh makin jalan. Sebenarnya cukup dengan latihan soal sebanyak-banyaknya sih. Dan baca pembahasannya. Malah agak beda sih. Sebenarnya konsep awalnya sama, kita belajar latihan soal. Nah, tapi ketika kita belajar latihan soal, misalnya kita nggak ngerti sama soalnya, berarti kita nggak paham konsepnya kan? Nah, itu setiap kita nggak ngerti, kita tuh harus pahamin dulu konsepnya lagi gitu loh. Misalnya kita nggak ngerti sama suatu soal nih ya, kita jangan langsung lihat pembahasan, tapi kita pahamin dulu konsepnya. Ketika kita dapat jawabannya, baru kita lihat pembahasan apakah sama atau enggak gitu loh. Karena ketika udah sama, berarti kita kayak kita udah mulai paham nih di sini. Terus kita kerjain lagi beberapa soal yang mirip gitu loh. Supaya si konsepnya tuh makin terkena gitu. Karena kalau menurut Akmal sendiri itu, kalau kita belajar konsep, bisa ngerjain soal-soal yang lain gitu loh. Dengan jenis yang sama gitu. Sama gitu ya? Iya. Karena kan zaman Akmal sama zaman sebelumnya kan beda gitu, soal-soalnya berubah. Cuman konsep-konsep yang dari soalnya itu sama. Jadi kalau tadi aku tangkap dari Akmal, berarti mahamin konsepnya itu dengan cara latihan soal dulu. Kalau misalkan nggak bisa, wah berarti aku konsepnya belum paham nih, langsung cari dulu
konsep dari yang soal yang tadi nggak bisa jawab, baru kalau misalkan udah ngejawab yang kira-kira benernya, baru lihat jawabannya. Biasanya kan orang abis ngerjain soal terus salah, dia langsung lihat pembahasannya gitu ya. Tapi itu nanti kita bakalan jadi nggak ngerti soal-soal yang tipenya kayak gitu, karena konsepnya kita nggak ngerti gitu kan maksudnya ya berarti. Iya. Terus kalau Akmal sendiri, kalau misalkan lagi ngerjain soal kayak gitu, dicatat apa enggak? Kalau Akmal sih kayak nggak punya catatan sih sebenarnya, langsung kayak inget gitu loh. Kalau misalnya kita udah paham, kan emang karena kalau misalnya udah ngerjain soal terus kita ngerti, kita udah paham tuh. Nah itu berarti konsepnya udah nerap gitu kalau di Akmal mah. Ini juga sering banget ditanyain, ada nggak sih pelajaran tertentu yang harus diprioritasin nih? Misalnya kalau masuk FK atau FKG, kan kayak orang-orang ngiranya biologi atau apa. Sekarang sistem UTBK-nya itu benar-benar cuma TPS doang. Kira-kira ada nggak sih misalnya subtes dari si TPS itu yang harus diutamain untuk masuk FK atau FKG menurut Kak Iqbal dan menurut Akmal? Itu kayak gimana? Kalau misalnya kayak prioritas sebenarnya agak kurang tahu sih. Cuman kalau tahun lalu setahu Akmal mah prioritasnya itu kalau masuk FK dari TPS, matematika, bahasa Inggris sama biologi. Tahun ini kan cuma TPS doang ya, jadi agak kurang tahu sih. Tapi kalau yang Akmal denger itu yang harus diprioritasin matematika, bahasa Inggris, biologi kayak gitu tuh Akmal taunya dari mana? Apakah dari guru les atau dari mana? Kalau tahun lalu tuh taunya dari pernah dengar gitu di sekolah pernah ada. Oh, di Kayak sekolah dari ya. FK masuk ke sekolah karena kan alumni juga dia. Oh, zaman aku dulu ngomongnya gini sih, semua mata pelajaran tuh seenggaknya harus diisi satu. Jangan ada yang nggak diisi banget. Yang pasti dulu aku tuh banyak ngerjain di matematika. Terusnya kalau biologi malah nggak terlalu banyak sih ya. Pokoknya itu sih matematika fisika sih lebihnya kan. Tapi bisa masuk ke FKG, padahal biologinya aku nggak ngisi banyak. Sebenarnya sih kalau maksimal mungkin di TPS ya. Kayak sebenarnya kita nggak tahu pasti ya, cuman kalau Kak Iqbal sendiri ngerjainnya paling banyak di matematika dan fisika. Kalau tadi Akmal di pelajaran-pelajaran yang tadi yang udah disebutin ya. Oke, gimana sih cara mengukur peluang kita lolos SBMPTN? Misalnya bisa diukur nggak dengan nilai TO-TO sebelumnya? Atau nggak bisa diukur dengan passing grade kayak gitu apa nggak? Karena banyak yang minta tipsnya supaya dia tuh tahu sama kemampuannya dia sendiri gitu loh. Sebenarnya sih nilai tryout kita mau sebagaimana besar pun juga nggak akan ngaruh kan sama SBM, maksudnya sama nilai SBM kan. Tapi nilai tryout itu sebenarnya bisa jadi acuan kita sementara lah, seberapa kita siap sama SBM. Jadi semakin sering kita ikutan tryout, semakin sering kita terbiasa, dan ya bisa jadi gambaran. Beberapa kayak bimbel gitu kan yang ada aplikasinya, kayak simulasi gitu loh. Kalau misalnya kita masuk sini, bisa nggak sih kita masuk sini, bisa nggak sih? Dan kalau misalnya nggak mau ribet juga bisa cek aja kayak di internet, terusnya dilihat dari daya tampungnya berapa. Kecil daya tampung tapi semakin banyak orang yang mau ke sana, berarti kan otomatis bakal lebih tinggi itu passing grade-nya kan. Kalau tahun lalu tuh agak-agak bingung ya, karena kan UTBK ya baru pertama kali lihat, tahun lalu nggak bisa. Nah kemungkinan itu cuma bisa dilihat dari TO gitu. Semakin tinggi nilai TO yang kita bisa dapat, berarti dibanding sama teman-teman yang lain ya, berarti nilai kita tuh kayak lebih tinggi peluangnya buat masuk gitu. Kalau Akmal tahun lalu tuh kan UTBK-nya udah keluar duluan ya, kayak nilai UN lah istilahnya. Oh iya. Pas Akmal dapat nilai segitu, terus Akmal bandingin sama teman-teman yang lain kan di tempat les juga, ya lumayan lah, maksudnya udah termasuk tinggi gitu. Karena kan acuan di tempat les sendiri kan bukan hanya dari sekolah Akmal ya, tapi dari sekolah-sekolah lain juga. Nilai segitu tuh udah agak tenang gitu loh. Jadi kita ngebandinginnya tuh dengan orang-orang yang ada di sekitar gitu. Misalnya, ini dia tuh jago nih, terus kita tanya aja gitu nilainya dia berapa gitu kan. Terus kita bandingin sama nilai kita kayak gitu. Terus kita juga bisa lihat dari bimbel sendiri, biasanya ada berapa orang sih yang dapat segini. Kalau misalnya cuma sedikit dan nilainya tinggi, berarti kan kita peluangnya tinggi gitu loh buat masuk. Waktu Akmal dulu bimbel dan memprediksi itu justru jauh lebih sulit ya, karena sebelum-sebelumnya nggak ada yang pernah TBK. Terus biasanya Akmal kalau di bimbel sendiri itu ranking berapa? Apa ya, sering ke 1 sama kedua sih biasanya, ke 1 ke 2, pokoknya 5 besar lah. Oke, berarti seringnya ranking 1 sampai ke 2 ya. Ini tuh kayak pertanyaan mitos atau fakta gitu, karena banyak juga yang suka nanyain ini beneran apa enggak sih. Kak, tempat dan tanggal UTBK itu berpengaruh nggak sih ke skor? Kalau misalnya tempat sih menurut Akmal kayak enggak sih. Kalau misalnya tempat mah kayak asal kita nyaman sama tempatnya kan, kita itu berarti pengaruhnya itu sama diri kitanya gitu, mentalnya gitu. Nah, tapi kalau misalnya tanggal itu sebenarnya nggak berpengaruh. Cuman kalau misalnya tahun lalu kan ada 2 kali UTBK ya. Kalau tahun ini sekali ya? Iya. Kalau misalnya tahun lalu mah
kayak berpengaruh gitu tanggalnya. Kenapa? Karena dari jarak UTBK 1 sama UTBK 2-nya kalau menurut aku mah harus agak jarak gitu. Jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh juga gitu loh. Tapi kan kalau tahun ini mah kayak apa ya? Kayaknya mah setiap tanggalnya sama aja sih, kayak nggak ada pengaruh gitu. Kalau menurut aku mah kayak gitu sih. Pendaftaran UTBK itu kan lama, ada rentangnya ya, misalnya tanggal segini sampai tanggal segini. Nah, tapi ada yang bilang katanya misalkan kalau kita daftar di akhir-akhir itu nanti kita tempatnya jadi yang jauh kayak gitu. Kalau kayak gitu benar nggak? Enggak sih. Oh, Enggak. Karena Akmal waktu tahun lalu tuh daftar kan 2 kali ya, ada 2 gelombang gitu. Nah, yang gelombang pertamanya tuh Akmal tuh dapatnya tuh yang akhir-akhir banget. Dapatnya itu tetap aja di ITB gitu. Kalau misalkan memilih jurusan atau universitas lebih dari satu, itu ngebuat peluang masuknya lebih kecil. Bener apa enggak? Nah, udah beda banget sebenarnya sih. Ada 3 pilihan nih. Nilai kita nggak masuk ke 1 ya langsung jatuh ke 2. Kita nggak masuk ke 2 jatuh ke 3, langsung gitu doang, sesederhana itu. Kalau menurut Akmal kayak apa ya? Kayak bener-bener kayak UN di tahun Akmal juga gitu. Misalnya kita dapat skor UTBK-nya segini, terus kita ada 2 pilihan nih. Yang pertama misalnya ngambil FKUI, yang keduanya ngambil FITB di ITB gitu. Beda jurusan sama beda universitas gitu. Tetap aja bisa masuk gitu. Misalnya kita nggak keterima di Fakultas Kedokteran UI, kita bisa langsung keterima di FITB. Semakin gede skor kita tuh bakal semakin mudah lah buat kita masuk. Jadi itu mitos sih menurut aku. Misalnya dia pede banget nih, dia pengen FK Unpad aja atau FKG Unpad aja, sama orang yang pilih FK Unpad sama FKG Unpad misalnya. Nah, peluang yang lebih masuk FKG Unpad itu tuh sama kan sama orang yang pilih 2 jurusan. Iya. Dulu mah sama, berarti. ya. Sama. Yang Jadi penting daftarnya. Iya. Jadi kalau misalnya daftarnya cuma 1 percuma sih kalau menurut aku. pertanyaan terakhir banget nih, ini juga yang sering banget ditanyain, gimana sih cara supaya kita tuh terus-terusan belajar, jadi nggak males, nggak terlena sama apa, pokoknya yang bikin kita bener-bener termotivasi gitu. Menurut Akmal dulu deh, gimana? Yang paling pertama tuh sebelum kita ikhtiar lah istilahnya, kita berdoa dulu. Kita ngebuat kayak jadwal, bukan jadwal sih, targetan per hari itu harus apa. Juga kalau Akmal mah enakan belajar kerja kelompok gitu loh, belajarnya bareng. Jadi kalau misalnya belajar bareng tuh kalau nggak ngerti kita saling ngejelasin gitu. Nah misalnya kita nggak ngerti dijelasin sama temen, kita kayak lebih ngerti gitu. Terus kalau misalnya temen nggak ngerti, kita ngejelasin bakal lebih ngerti juga. Bisa jadi sarana buat kita saling ngingetin gitu loh. Misalnya kalau ini lagi malas nih salah satunya, terus kita ada yang ngajakin kan belajar bareng. Nah itu jadi kayak apa ya, termotivasi lagi gitu. Wah si ini belajar nih gitu kan, saya juga harus belajar gitu kan, jadinya kayak gitu. Nah terus tuh harus ingat sama tujuan gitu loh kalau mau konsisten. Kayak fokus ke niat awal kita mau ikut SBMPTN itu apa. Kita harus lulus kan buat masuk ke fakultas yang kita mau. Motivasi diri misalnya bisa aja kayak kita nulisin fakultasnya terus kita tempel di mana gitu. Jadi setiap kita kayak bangun tidur gitu, kita ngelihat kayak, oh iya ini targetan gitu loh. Buat kelancaran sih kalau aku mama minta doa terus sama orang tua. Kalau misalnya kita udah belajar, kita udah usaha semaksimal mungkin, kita harus tenang ketika di hari hanya gitu. Jangan kita sampai panik gitu. Karena kalau misalnya kita panik, itu tuh dari psikis sendiri, dari mental sendiri itu bakal ngeganggu si fokus kita. Jadinya kita bakal ngeblank lah istilahnya. Nah berarti kalau misalkan SBM tuh kalau bisa udah di-fixin banget ya jurusan sama fakultas yang dimau dari awal ya? Akmal sendiri sih tahun lalu kan kayak awalnya Akmal pengennya bukan masuk ke FK ya. Awalnya Akmal pengennya masuknya ke teknik gitu. Nah kalau misalnya teman-teman masih ada yang kayak bingung gitu, ada 2 jurusan yang masih bingung, nah berarti target kita itu bukan hanya fakultasnya, tapi skor UTBK kita yang tinggi gitu. Karena dengan skor UTBK kita yang tinggi, kita bisa masuk kemana aja gitu kan. Oke, thank you Akmal. Sekarang kalau dari Kak Iqbal sendiri nih, Kak Iqbal gimana sih caranya supaya tetap semangat terus? Apalagi sekarang kan posisinya kayak COVID-19 kayak gini kan, maksudnya gak ada bimbel yang secara ketemu langsung, mungkin bimbelnya yang kayak online. Gimana sih supaya kita tuh selalu ingat kalau kita tuh harus belajar untuk SBM ini supaya lolos. Lebih memperkuat keyakinan ke diri sendiri aja, terus mikirnya kayak gini, kalau misalnya kuliah itu sebenarnya apa yang bakal kita lakuin pas kita kerja loh, dan itu seumur hidup loh, jadi jangan sampai nyesal. Mungkin kalau misalnya kita salah masuk SMP ya nggak terlalu berarti gitu kan, salah masuk SMA ya nggak terlalu berarti juga kalau menurut aku sih. Tapi kalau misalnya salah masuk jurusan kuliah,
itu berarti banget. Jadi juga kalau misalnya ini itu adalah langkah yang benar-benar besar yang bakal kita capai. Nah, otomatis kalau misalnya kita yakin dengan hal itu, nanti bakal terpacu dalam diri sendiri buat belajar dan buat mencapai hal itu. Kata Kak Iqbal bener banget yang kayak misalnya jurusan kita sekarang itu suatu angka yang besar, ibaratnya kayak berapa waktu untuk memperjuangkan SBM ini tuh ternyata bakalan nentuin masa depan kita banget. Ya Iya. mungkin cuman beberapa bulan tapi impact-nya jauh lebih gede. Jadi mungkin itu yang perlu ditanamin supaya kita tetap termotivasi gitu ya Kak Iqbal ya. Oke, terima kasih banyak nih buat Kak Iqbal sama Akmal yang udah mau meluangkan waktunya buat tanya-tanyain seputar tips SBMPTN. Makasih juga teman-teman buat yang udah nonton. Semoga apa yang dari tadi kita diskusiin itu bisa bermanfaat buat teman-teman dan bisa memotivasi teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Dadah Akmal, dadah Kak Iqbal. Bye-bye. Ya.